Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nadiin, para subscriber, para penonton semuanya, baik yang setuju ataupun tidak setuju terhadap keberadaan habaib di Indonesia ini ataupun di luar negeri, serta yang setuju ataupun tidak setuju terhadap penelitian atau riset ilmiah Kiai Haji Imaduddin Banten. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, memberikan maghfirah, kelancaran rezeki dan kesehatan, serta melindungi kita semua dari segala mara bahaya. Amin Allahumma amin. Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pak Ketum kita ini beberapa kali menyampaikan pidato, menyampaikan ceramah, menghimbau Nahdien ini untuk percaya terhadap para habaib sekalipun misalnya tidak ada catatan. Dan himbauan beliau bukan hanya percaya terhadap para habaib, bahwa habaib itu adalah dzurriyyah Rasulullah, tetapi terhadap beberapa kiai dan wali songo yang disebutkan oleh beliau, kita percaya bahwa beliau itu adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang namanya netizen menanggapi pernyataan beliau pun berbeda-beda. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang namanya biasalah, pikiran manusia kan tidak sama. Tetapi jangan terlalu lebay lah, jangan sampai berlebihan ketika tidak setuju dengan beliau. Beliau bagaimanapun beliau itu telah terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kalau kita memang warga NU, beliau adalah orang tua kita. Bahkan sampai mengatakan ketum kita itu tidak bijak, tidak adil, membela habaib dan lain-lain. Bahkan disuruh ganti Ketua PBNU ini. Dari sekian banyak komentar ada yang sampai menghujat. Yang saya tertarik untuk mengomentari salah satu komentator ini yang bernama Nur Hadi. Ini pernyataannya, menurut saya Ketua PBNU tidak bijak. Ya, sudah berani mengatakan bahwa beliau Ketua Umum kita Nahdlatul Ulama sudah tidak bijak, tapi cenderung membela habaib. Mau saya buka? Ya. Gus Yahya itu karena masih melihat habaib-habaib yang ada NU seperti Habib Lutfi dan lain-lain. Harusnya Gus Yahya tidak perlu berkomentar. Yang membela habaib lebih baik diam atau mengomentari akhlak-akhlak buruk oknum habaib saja. Kebenaran dan kejujuran itu pahit saudara, tapi harus tetap ditegakkan. Ya biasalah. Mungkin beliau itu merasa lebih gimana ya dengan Gus Yahya. Bahkan ini yang paling lucu dari Cak Nur Hadi ini, sampai menyuruh ganti Ketua PBNU. Saya sepakat dengan Cak Nur Hadi ini ya, untuk mengganti Ketua PBNU apabila beliau sudah tidak bisa mencalonkan lagi sebagai Ketua PBNU, silahkan diganti. Kalau bisa Cak Nur Hadi ini yang mengganti, artinya yang mencalonkan diri sebagai Ketua Nahdlatul Ulama, sebagai Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Ulama, silahkan. Jadi tidak usah lebay, merasa paling NU, merasa paling oke lah. Masalah seperti ini itu kan sudah biasa dibahas oleh para ulama-ulama kita, itu sudah biasa. Kalau Anda itu memang orang NU, Anda biasa duduk di pertemuan-pertemuan NU ketika Basul Masail itu ya, pertemuan cabang, pertemuan wilayah, ataupun pertemuan MWC, tentunya Anda menghadapi perbedaan pendapat. Bahkan saling tegang-tegang leher ini ketika membahas sebuah hukum, ya tetapi tidak sampai seperti ini kok. Apalagi sampai ganti ketua umum kita. Di dalam NU tentunya kan ada ADART-nya, kapan ketum itu bisa diturunkan.
Hanya gara-gara berbeda pandangan, berbeda pemahaman dengan Anda dan riset Kiai Imad, kemudian sampai timbul kata-kata ganti ketua PBNU. Ini kan pernyataan lucu, pernyataan yang sangat lebay ini. Kalau kita husnudzon, tentunya apa yang disampaikan oleh beliau itu bukan perkara yang tasahul, bukan hanya bermain-main beliau itu. Tentunya beliau sudah pikir masak-masak, dan tentunya beliau itu apa yang disampaikan pasti beliau punya dasar. Yang namanya ketua umum NU, masa sekelas ketua umum PBNU mau menyampaikan sesuatu tanpa beliau ketahui? Artinya beliau akan menyampaikan sesuatu yang sebenarnya ia tidak paham. Masa seperti itu? Atau paling tidak beliau menyampaikan sesuatu karena tasahul. Nggak mungkin seperti itu. Kan sama-sama orang NU sebenarnya ini. Perbedaan pendapat itu sudah biasa. Kiai Imad itu adalah ketua lembaga Bahsul Masail PBNU. Sementara Gus Yahya ini adalah ketua umumnya, ketua umum PBNU. Yang mengangkat Kiai Imad, yang menandatangani SK-nya, yaitu Kiai Holil. Ya, Kiai Holil, Gus Yahya itu. Katanya orang NU itu, kita itu tasamuh, toleran, menghargai perbedaan. Terus kalau berbeda kok mainnya main hujatan seperti ini? Ini kan sama dengan orang-orang Wahabi. Maaf, saya tidak mengatakan Anda Wahabi. Tapi sepanjang pengalaman saya ketika saya mengomentari ustadz-ustadz Wahabi, para pendukungnya ya seperti ini. Kebanyakan seperti ini. Hanya bisa menghina, menghujat. Itulah kelakuan orang-orang Wahabi selama saya itu mengkanter pemahaman orang Wahabi. Apakah kita rela? Kita rela bersikap seperti itu. Kita tidak setuju terhadap Habib Bahar. Karena Habib Bahar selalu berteriak-teriak seperti itu, ceramahnya seperti itu, memprovokasi seperti itu. Kita tidak setuju. Itu namanya tidak toleran, tidak menghargai perbedaan di NKRI yang penuh perbedaan ini. Terus kita seperti itu juga. Lalu apa bedanya kita warga NU ini? Apa bedanya dengan orang Wahabi yang merasa benar sendiri, paling mengaku sunnah sendiri? Apa bedanya kalau seperti ini? Mengaku paling NU, yang berbeda adalah pengkhianat NU. Apa bedanya kita dengan Wahabi? Terus kita mengaku paling toleran, paling tasamuh kita. Ketika Habib Bahar berpidato seperti itu, kita tidak setuju. Tidak setuju terhadap apa yang disampaikan oleh Habib Bahar itu. Karena provokasi yang disampaikan bisa memecah belah NKRI. Terus kita itu kalau tidak menghargai perbedaan, apa perbedaan kita dengan Wahabi? Apa perbedaan kita dengan Habib Bahar kalau seperti itu? Kalau setiap orang yang berbeda dengan kita pasti akan kita hujat. Ini saya tidak hanya tertuju pada yang komen ini ya. Baik yang pro terhadap Kiai Imad ataupun yang pro terhadap Habaib, saya mohon jangan sampai jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor, apalagi fitnah dan semacamnya. Ingat, semua yang keluar dari kita, baik dari lisan termasuk saya saat ini atau konten-konten saya yang sebelumnya, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Termasuk yang kalian tulis ini, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.